Halo, selamat siang. Nama saya Anggi Teresio Soid. Saya dari Prodi S1 PGSD semester 3 pagi. NIM 1905200043. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan RPP yang saya tulis sendiri. Di kesempatan kali ini saya mengambil materi bahasa Indonesia yaitu membaca memindai di kelas tinggi. Sebagaimana kelanjutannya kita mulai. Halo, selamat pagi anak-anak. Ayo, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat lah kan ya. Orang ibu ngelihat semua bangku di sini penuh kok. Berarti anak murid ibu semuanya sehat. Baik, di sini ibu tanya dulu, siapa yang udah sarapan? Ayo, semuanya udah sarapan kan? Hah? Rani belum? Kenapa? Gak sempet? Emang kamu bangun jam berapa? Jam 6:30. Gak boleh ya kayak gitu. Kamu tidur jam berapa coba? Jam 10:30. Aduh, gak boleh nak. Kalau anak masih sekolah itu jam 9 harus udah tidur, biar pagi bisa bangun pagi, sempat sarapan, jadi gak terlambat ke sekolahan. Sarapan itu penting ya anak-anak ya. Kalau kita gak sarapan nanti kita nggak ada tenaga. Jadi sarapan itu barang kalian makan roti ataupun minum susu saja itu udah buat kita kuat, udah sarapan. Jadi kita di sini itu harus wajib sarapan biar bisa ganjel untuk nanti makan siang. Kalau misalnya kita nggak sarapan nanti kita lemes, kita nggak semangat belajarnya anak-anak. Jadi mulai besok Rani kamu harus tidur jam 9 ya, jangan jam 10:30 lagi. Itu bukan jam tidurnya anak-anak loh, itu udah orang dewasa. Besok kamu harus tidur jam 9 ya, biar sempat sarapan lagi. Oke, baik. Oke, ibu mau tanya dulu sebelum belajar nih, kita berdoa dulu aja yuk, lebih baik ya. Kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Ayo Doni, pimpin doanya kamu sebagai ketua kelas. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke dalam pelajaran, di sini ibu mau ngajak kalian tuh biar nggak ngantuk, kan masih pagi tuh pasti masih ada sedikit rasa-rasa ngantuknya kan, mana perut kenyang abis sarapan, jadi pasti ada sedikit ngantuk-ngantuknya. Sebelum mulai pelajaran lebih baik kita ini dulu deh, nyanyi ya. Kita nyanyi pelangi-pelangi. Oke, baik, kita nyanyi pelangi-pelangi ya, ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan siapa? Tuhan. Ore, pintar anak-anak ibu. Oke, sekarang udah kebuka kan semua matanya? Udah gak ada yang ngantuk ya? Jangan ada yang ngantuk ya di pelajaran ibu ya. Oke, sebelum masuk ke dalam pelajaran, ibu mau tanya dulu deh, materi kita sebelumnya minggu kemarin apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo biar ingat. Siapa? Ayo. Lami. Oke, apa materinya kemarin Lami? Tentang membaca. Ya, membaca. Nah, sekarang materi kita sama-sama kayak minggu lalu kok. Ibu cuman kayak kasih sedikit lebih modern, maksudnya sedikit lebih maju. Oke, baik, di sini ibu mau jelasin nih materi yang baru ya. Oke, sekarang kita belajar ya anak-anak ya. Udah pada terbuka kan matanya? Gak ada yang ngantuk lagi kan di sini kan? Sekarang kita belajar ya. Udah mainnya tadi kan, nanti kita main lagi. Sekarang kita belajar dulu. Oke, baik. Tadi Lami udah menyebutkan minggu kemarin kita belajar tentang membaca ya. Di sini karena kalian udah besar kan, kalian udah bisa membaca pasti. Ibu juga tetap di sini minggu hari ini ibu ngajarin tentang membaca juga ya anak-anak. Tapi kali ini yaitu membaca memindai. Ada yang tahu gak sih kata-kata memindai itu apa gitu, maksudnya artinya apa? Ada yang tahu?
Memindai, ayo, kalian tahu ya? Ya udah, ibu jelasin aja di sini sekarang ya. Membaca memindai itu artinya kita, misalnya ibu nanti ngasih kalian berita atau koran, kalian kan udah bisa membaca tuh. Kalian nanti membaca isi berita itu apa, lalu kalian tulis kembali isi yang kalian baca tadi ke dalam buku tulis kalian. Nah, itu maksudnya membaca memindai. Kalian sudah membaca, kalian dapat memindai isinya ke dalam tulisan. Itu namanya membaca memindai ya anak-anak. Oke, paham sampai di sini? Paham kan? Oke, sekarang ibu akan ngasih sebuah video ya, video tentang kepunahan, video tentang tumbuhan dan hewan yang punah di Indonesia. Kalian bisa lihat video itu, nanti kalian pahami, kalian dengar, kalian tulis di buku kalian informasi apa aja yang kalian dapat dari video yang ibu berikan. Nanti kita bahas sama-sama, nanti ibu bisa bertanya kepada kalian ya. Oke, pahami ya, jangan ada sampai yang ngantuk ya nonton videonya. Tadi kita udah nyanyi, nggak boleh yang ngantuk ya. Ibu setel sekarang, kalian harus lihat ya anak-anak ya. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah kadal raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Saat ini kita bisa menemui badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan yang langka loh, di antaranya bunga Rafflesia Arnold. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat yang berfungsi untuk menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan. Sebab langkanya bunga ini adalah kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk pertanian dan lain sebagainya. Penemu bunga ini adalah Sir Stamford Raffles. Dia adalah seorang bangsawan dari Inggris. Kamu bisa melihat bunga ini salah satunya di Taman Nasional Bengkulu. Lalu ada pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Pohon cendana ini banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka, perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hewan langka adalah dengan adanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan-hewan langka.
Selain itu, ada pun cagar alam. Cagar alam adalah tempat yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Maka dari itu, ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Cukup sekian. Thanks for watching. Bye-bye. Oke, baik. Gimana videonya tadi? Bagus? Bagus kan? Udah kan? Udah paham? Videonya tadi apa? Ayo, tentang apa coba? Ibu mau tahu dulu itu tentang apa? Apa? Romi? Tentang apa? Tentang hewan dan tumbuhan yang punah? Bagus, pintar. Bagus. Sekarang ibu mau tanya deh, apa itu hewan dan tumbuhan langka? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Dila? Apa Dila? Oke, bagus. Ya. Apa Aswan? Yang jumlahnya cuma sedikit di dunia. Oke, bagus, pintar ya. Bagus, dari jawaban kalian tuh udah bagus banget. Nah, ibu simpulin aja ya. Tuh, hewan dan tumbuhan langka itu adalah hewan yang sangat dikit, atau hewan atau tumbuhan yang jumlahnya sangat dikit atau langka yang susah ditemuin ya. Kalau misalnya ayam itu tergolong hewan langka nggak? Nggak kan? Karena kan ayam banyak di mana-mana. Nah, yang hewan langka itu hewan yang jarang kita temui di mana-mana kan? Atau benar tadi kata Aswan, jumlahnya kurang dari 1000 angka. Pintar Aswan, di dunia ya. Aswan tambahin di dunia. Bagus, kamu udah bagus Aswan, merhatiin video dengan baik. Oke, semua anak-anak ibu pasti pintar. Sekarang ibu mau nanya dong, di Indonesia ini di video yang tadi itu kira-kira hewan yang langka itu apa yang dibahas di video yang tadi itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Bella apa? Komodo. Bagus, pintar Bella. Budi bisa jawab? Badak, Bu. Badak. Bagus, pintar. Badak apa? Badak Jawa. Oke, ya pintar. Memang di video tadi itu cuma dibahas 2 saja ya. Dua. Di hewan 2. Oh ya, tumbuhan 2. Sekarang ibu mau tanya deh, yang tumbuhan itu apa? Oke, siapa yang bisa tumbuhan? Ani? Rafflesia? Oke, bagus ya. Tumbuhan bangke sama saja. Dimas, tumbuhan bangke sama Rafflesia, tapi kamu bagus ya. Itu nama bahasa Indonesianya. Bagus Dimas. Gak apa-apa. Rafflesia itu adalah nama ilmiahnya ya. Di Indonesia kan adalah bunga bangke. Bagus. Nah, bagus, anak-anak ibu pintar. Nah, selain itu apa lagi coba? Ya Yosi? Apa? Pohon cendana. Bagus. Ya, pohon cendana. Bagus banget, anak-anak ibu semuanya pintar di sini ya. Ayo, pertama kita bahas yang hewan dulu lah ya. Hewan dulu kita bahas pertama. Ya, di sini tadi kata Dila komodo. Komodo itu bisa kira-kira tadi di dalam video itu dia bisa hidup berapa tahun ya? Ayo, siapa? Asti? 30 tahun. Pintar. Kalian tuliskan ini kok pintar, kalian semua bisa jawab. Dan ibu mau tanya lagi sekarang. Komodo itu di Indonesia ada di pulau mana? Dava? Di Pulau Komodo. Pintar. Pulau Komodo di mana, Dava? Nusa Tenggara Timur. Oke, bagus, sangat pintar kalian. Berarti ketahuan ya anak-anak ibu semua udah menonton videonya dengan baik. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum itu baru awal ya, memang awal. Ibu juga sekarang badak Jawa. Ayo, ibu mau tanya sekarang, badak Jawa ini, kenapa badak Jawa itu bisa punah? Ayo, karena apa? Apa Rasya?
pemburuan liar. Bagus memang. Kita itu sebagai manusia itu sebenarnya nggak boleh ya buru liar kayak gitu ya, karena itu juga kasihan hewan-hewan kalau misalnya diburu untuk keuntungan manusia, itu kasihan sekali. Kayak culanya itu kan diburu liar itu karena culanya diambil untuk gantungan manusia, untuk hiasan manusia, karena begitu mahalnya itu culanya badak ya. Nggak boleh ya kayak gitu, kasihan. Kita sebagai makhluk hidup harus hidup berdampingan ya, nggak boleh asal saling menyerang, itu nggak baik banget. Oke, kita lanjut ya. Pulau, sekarang ibu mau tanya deh, badak Jawa itu sekarang itu ada di mana? Ayo, siapa yang mau jawab di mana badak Jawa? Ayo, siapa? Eza? Bagus. Di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu di Pulau Banten ya. Pinter. Bagus, nggak apa-apa. Oke, tadi hewan kita udah bahas tentang hewan. Sekarang ibu mau bahas tentang tumbuhan. Oke ya. Tumbuhan. Ayo, tadi apa aja tadi tumbuhannya? Tadi yang kata Dimas apa? Pohon cendana, iya benar. Terus tadi kata Asti apa? Ayo, rafflesia ya? Iya benar. Oke, kita bahas tentang rafflesia dulu ya. Ayo, tumbuhan rafflesia itu namanya adalah bunga Rafflesia arnoldi, atau tadi benar bunga bangke nama Indonesianya. Ibu mau nanya deh, kenapa dia itu menimbulkan bau, untuk apa? Ayo siapa yang tahu untuk apa? Tadi ada lo di video, ngerti nggak? Lupa ya? Lupa. Yaudah, ibu ya kasih tahu ya. Bunga rafflesia itu menimbulkan bau karena untuk memikat lalat masuk ke dalamnya untuk proses pertumbuhannya atau penyerbukan di bunga rafflesia itu ya. Oke, ayo di sini juga siapa yang tahu tadi penemu bunga rafflesia? Yuk, siapa penemu? Siapa bunga rafflesia namanya? Penemu dari Inggris? Iya benar, bangsawan Inggris. Tapi namanya? Ayo, siapa? Namanya? Siapa? Oke, ibu aja yang ngomong ya. Sir Stamford Raffles. Makanya namanya di belakang namanya adalah Rafflesia, itu karena diambil dari nama belakang penemunya ya anak-anak. Kan penemunya Sir Stamford Raffles. Nah, nama punyanya Rafflesia arnoldi. Nah, itu diambil dari nama belakang penemunya. Sekarang kan tuh ya bunga udah punah. Kita bisa jumpa itu bunga di mana ya? Kalau tadi di videonya sama kayak tadi tuh yang badak Jawa kan ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Terus komodo kita bisa temuin di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Lalu sekarang bunga rafflesia kita bisa temuin di mana? Ayo, siapa yang bisa? Ani apa nih? Di mana? Di Bengkulu. Iya, nama apa namanya? Taman Nasional Bengkulu ya. Kita bisa temunya di Taman Nasional Bengkulu. Udah pintar kamu ngomong Bengkulu lah, Ani. Sekarang yaitu yang kedua. Tumbuhan yang kedua, ayo siapa yang bisa tumbuhan kedua? Asti lagi. Oke, Asti apa? Pohon cendana, bagus, pintar. Pohonnya itu kenapa sih dia bisa yang diincar makanya dia itu punah ya? Ayo, ada lo tadi di situ dijelasin itu kenapa dia bisa punah itu, kenapa anak-anak ada yang bisa tahu nggak? Nggak ada yang paham ya? Oke, ibu jelasin aja ya, nggak apa-apa. Pohon cendananya itu menimbulkan wangi harum dan itu harganya mahal.
wangi dari pohon itu harganya mahal. Jadi banyak manusia yang ingin memanfaatkan wangi dari pohon cendana tersebut untuk wangi-wangian dan dijual. Makanya banyak manusia yang menebang pohon itu dengan sembarangan sampai pohon itu tidak ada lagi atau punah. Makanya sekarang ada dan dijaga di Nusa Tenggara Timur. Pohon itu cuman ada di sana ya anak-anak. Makanya kita itu harus menjaga ekosistem kita biar nggak semua yang ada di dunia ini, di Indonesia ini punah, baik itu hewan atau tumbuhan, karena kita sama-sama makhluk hidup. Oke, baik, pelajaran kita hari ini sampai di situ aja. Maaf ya kalau kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Sekarang tugas kalian adalah kalian tulis kembali yang kalian dapat dari video tadi ke dalam buku catatan kalian ya anak-anak. Minggu depan ibu periksa semuanya sedapat kalian aja ya. Apa yang kalian dapat dari video tadi kalian pindahi di catatan kalian dengan rapi. Oke. Pelajaran hari ini sampai di sini aja ya anak-anak ya. Sebelum itu mari kita berdoa karena Tuhan sudah melindungi belajar kita dari awal sampai akhir. Makanya gak ada iblis yang goda kalian untuk ngantuk. Tadi ibu lihat gak ada satupun anak murid ibu yang ngantuk. Itu artinya pelajaran kita dari awal sampai akhir itu dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum itu dan kita berdoa mulai. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita bisa pulang. Untuk itu hati-hati ya, langsung pulang ke rumah ya, jangan ada yang main-main. Oke, ayo satu-satu pulangnya sambil ibu absen ya. Menurut absen pulangnya. Asti, Ani, saya jelas atau tidak dapat mengerti, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas tugas yang ibu berikan. Itu bisa melatih saya untuk mengajar ke depannya. Terima kasih.